Gak apa-apa tuh. Ya, enggak. Kan bucin, kamu dulu bucin banget. Enggak. Mas Dendi bucin serius, bucin banget serius. Enggak bisa. Mulai dari jam 6 Enggak. sampai jam 9 malam. Nah, Ya. halo Nawa, konten hari ini mau ngapain kita sayang? Jadi konten kali ini masih nuansa anniversary kita yang keberapa? Yang ke-9. 9 tahun. Jadi kita itu dikasih tantangan dari tim kreatifnya kita ya. Dia ngasih 20 pertanyaan yang akan kita jawab 10-10 sayang. Kita akan 10-10 nih, pertanyaannya aku juga nggak ngerti. Jadi nanti 10-10 pertanyaan kita jawab ya. Jadi diambil terus nanti dijawab gitu loh. Pasti edisi ini pasti apa ini pertanyaannya ini? Ini pertanyaannya apa ini? Tim kreatif jangan iseng ya. Ini bener-bener masih disegel, masih nggak ngerti. Oke? Tapi sebelumnya apa dulu sayang? Tapi sebelum saya melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial milik kalian. Dendi 41 Santos. Oke, jadi pertanyaannya ada di sini nih, baru tak buka, tak masukin di sini. Nih kita tak masukin ya semuanya. Jatuh. Nih, ini ada 20 pertanyaan. Nanti kita Iya. jawab. Oh ya, sebelumnya kita terima kasih dulu buat Kontena Hotel yang udah ngasih fasilitas kamar ya nggak, sama dinner yang romantis buat kita berdua di momen anniversary wedding kita yang ke-9 tahun ini. Tempatnya bagus ya sayang ya, di tengah-tengah batu. Terus Unik tempatnya tuh udah bener-bener di kontainer, jadi kita nuansa kita nginep di sebuah kontainer yang biasanya buat barang. Gimana itu enaknya, makanya kesini yuk ke Kontena Hotel Batu. Alamatnya nanti aku tulis di sini ya. Oke, kita mulai sayang. Kamu dulu apa aku? Aku duluan. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa masalah saat ini yang sulit kamu selesaikan? Apa tadi? Apa masalah saat ini yang sulit kamu selesaikan? Masalah apa ya saat ini? Ini sekali. Masalah yang nggak bisa selesaikan, insya Allah kita bisa menyelesaikan. Benar. Kalau saya sih, insya Allah. Asal kita berdua Asal komunikasinya lancar ya. aja. Oke, next pertanyaan. Aku yang ngambil, kamu yang jawab ya sayang ya. Oh ini aja wis. Panjang. Sayang lebih suka mana, hadiah yang memperlihatkan sisi romantis atau lebih senang dengan hadiah yang memiliki tujuan praktis dan memang dibutuhkan? Kasih alasannya. Kalau saya lebih yang saya butuhkan. Yang lebih dibutuhkan Iya, ya. kalau saya lebih saya butuhkan. Alasannya karena pasti kalau saya dikasih yang dibutuhkan, berarti saya pasti menggunakannya. Gitu. Contohnya apa nih hadiah Contohnya, yang aku kasih yang kamu butuhkan? Kayak alat gym di rumah gitu kan. Nah, Iya. meskipun kelihatannya nggak romantis, besi semua, tapi kan saya perlukan gitu. Emang diperlukan, ya kan? Oke. Next pertanyaan. Pertanyaan ketiga. Kok gampang-gampang ya pertanyaannya? Iya.
Apa 3 hal yang sama antara kamu dan aku? Sama-sama keras kepala. 1. Apa 3 hal ya? 3 hal. Sama-sama keras kepala. Sama-sama suka belanja. Terus yang terakhir sama-sama keras kepala. Ngotot itu juga keras Ya, kepala. keras kepala. Sama-sama suka berdebat. Sama-sama suka berdebat. Jadi kita segala hal tuh kita perdebatkan. Sebenarnya kita nggak bertengkar ya, berdebat dengan suara gak tinggi. Tapi itu tidak bertengkar. Unrocker. Next. Oke, nih. Apa yang membuat kamu merasa sepuas itu? Ini arahnya untuk refleksi mengingat pengalaman-pengalaman yang sudah lewat. Maksudnya apa yang membuat kamu merasa sepuas itu? Kamu puas gak sih sama rumah tangga sama aku? Oh. Puas gak? 9 tahun nih. Apa yang membuat kamu? Apa yang membuat kamu merasa sepuas itu? Maksudnya ya kamu sekarang kan puas tuh. Kamu kan rumah tangga sama aku, puas gak? Ya, Puas alhamdulillah. gak? Terus Alhamdulillah puas. terus pengalaman yang sudah lewat, apa yang membuat kamu tuh jadi bersyukur kan? Puas itu kan bersyukur Yang juga kan? pertama karena sebagai suami itu kan wajib hukumnya mencari nafkah. Puasnya untuk istri saya itu karena dia bisa memanage apa yang saya butuhkan, apa yang nggak saya butuhkan, terus pengeluaran apa yang harus saya keluarkan, pengeluaran apa yang harus saya tunda. Tapi sebenarnya memang semua istri, wanita, terutama istri dan ibu itu pasti punya naluri itu sih kalau menurut aku ya kan. Nah, jadi garis hidupnya yang kayak gitu kan. Jadi buat kalian suami-suami itu jangan takut buat ngasih seluruhnya ke istri ya, karena istri itu pinter loh, nalurinya tuh ada untuk mengatur, memanage keuangan di rumah tangga. Ada kalanya, semuanya ada kalanya ya, enggak harus ada batasan-batasan. Ya ada sih, batasan uang suami tuh memang harus ada jatah buat suami, ada jatah buat istri, ada gimana cara ngelolanya aja ya nggak? Gitu. Dan itu yang kamu syukuri ya. Salah satu apa yang terutama? Ya, salah satu. Terus lain ya mungkin pada saat saya cedera ya, pengalaman saya itu jadi dia merawat saya meskipun jauh, katakan kita harus ke Jakarta tapi selalu dia temenin. Terus pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan yang berapa? Kelima ya? Pertanyaan kelima. Pertanyaan yang kelima. Lalu apa yang membuat kamu memutuskan oke, saya yakin dengan dia dan harus menjadi suaminya? Yang mungkin istri belum tahu juga alasan ini. Mas Dendi itu orang yang bertanggung jawab dari dulu dan bekerja keras. Jadi semua yang dia dapatkan sekarang itu adalah hasil kerja keras Mas Dendi, bukan dari orang tua, tapi memang dari hasil kerja kerasnya Mas Dendi. Ya, karena nggak bisa kita ngomong kerja keras, tapi kan maksudnya kerjanya Mas Dendi sendiri gitu, kerja kerasnya Mas Dendi sendiri kan, kerja hasil itu kan dari kerja keras, dari doa orang tua, dari support yang lain. Dan Mas Dendi ini mau mulai dengan aku ya, ketemu aku mulai dari nol ya sayang ya. Kita bareng-bareng, alhamdulillah. Susah seneng bareng, meskipun banyak susahnya. Enggak lah, kan namanya juga hidup. Kalau hidup gak ada tantangannya nggak hidup dong gitu. Memulai dari nol bareng sampai sekarang alhamdulillah. Terus kenapa saya yakin? Ya karena Mas Dendi bertanggung jawab orangnya. Jadi dia waktu meminta ke orang tua saya untuk melamar saya ya, iya, itu dia bertanggung jawab membawa anaknya orang ya, jadi dia itu bertanggung jawab membahagiakan saya apapun keadaannya ya. Jadi sesusah-susahnya kita tuh kadang kita tuh masih bisa happy. Kadang orang kiranya wah senang terus tuh, padahal ya enggak. Ya namanya hidup nggak
nggak mungkin senang terus kan, tapi bagaimana cara kita memanage, menyikapi ya, bagaimana cara kita menyikapi keadaan. Yang penting dibawa ketawa aja, disyukuri, alhamdulillah, biar semuanya berjalan enak, ya nggak? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya lagi. Apa nih apa ini pertanyaan ini menurutmu nih, gimana ini bacanya nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan pernikahan kita, merasa puas di pernikahan itu apa yang kita lakukan gitu loh. Menurut kamu dulu. Menurut ini aku, kan menurut kamu pertanyaan buat kamu. Kalau menurut aku ya yang pertama sih yang bersyukur. Sangat penting menurut saya ya komunikasi. Apapun keadaannya, apapun itu yang penting kita komunikasi. Saya rasa sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kelanggengan sebuah rumah tangga itu ya, saya rasa itu sih. Yang penting komunikasi aja. Hubungan itu yang pertama, komunikasi. Yang kedua membuat nyaman. Membuat nyaman karena nyaman tuh banyak loh ya, daripada nyaman di luar ya kan. Saya rasa salah satu yang membuat nyaman apa? Yang keadaan rumah atau juga suasana rumah, apa makanan, bikinanku. Yang penting kan kita ada toleransi. Oke, terus saya rasa itu sih nyaman. Terus ya setiap pulang latihan apa itu udah nggak perlu lagi kita bingung nyari makan apa yang udah ada makanan, jadi kan kita tinggal habis latihan terus ada makanan. Yang bikin kamu nyaman ya di rumah ya. Terus fasilitas di rumah juga ya alhamdulillah, meskipun ya ala kadarnya, itu yang penting semuanya ada. Bersyukur. Ya yang penting ya apapun keadaannya. Kalau kamu apa? Kalau aku yang penting bersyukur, apapun keadaannya ya yang penting bersyukur. Bersyukur itu udah melingkupi banyak hal. Iya nggak? Ya kalau kita bersyukur kita nyaman. Ya nggak? Kalau kita bersyukur yang sedikit bisa jadi cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah, cukup lah. Ya itu bersyukur itu banyak konteksnya, ya nggak? Next. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Oke. Dari skala 1 sampai 10, seberapa puas atau bahagia kamu dengan hubungan pernikahan ini? Dari skala 1 sampai 10. Kalau aku ya puas. Skalanya? Puas itu 8,5 deh. Apa aja? Kalau aku bilang 100, namanya manusia ya, nggak ada puasnya. Tapi kalau menurut saya 8,5. Jadi mendekati sempurna. Kesempurnaan hanya milik. Nah, jadi ya namanya rumah tangga ya nggak semuanya mulus-mulus aja. Tapi hampir mendekati sempurna menurut saya. Kalau kamu? Ya alhamdulillah lah saya, yang penting. Lah ya dari angka 1 sampai 10. Ya puas. Ya apa? Ya 1 sampai 10. 8. Saya bisa 8 atau 8,5? Aku 8,5 loh. 8,5. Kau berarti berkurang. Kalau saya sebetulnya hampir mendekati sempurna, hampir mendekati kata 10, 9. Tapi 9 atau 9,5. Tapi ada sebetulnya kalau satu hal itu ya, tapi kita nggak usah bahas itu ya. Yeah. Sebetulnya udah mendekati sempurna, tinggal satu hal ya, namanya hidup orang tidak tidak sempurna. sempurna. Itu aja sih. Termasuk kita, rumah tangga kita itu mungkin terlihat orang sempurna, tapi sebenarnya ya nggak sempurna, tapi ya nggak buruk-buruk banget aslinya ya. Tapi salah apa, beneran deh ya, tidak ada kehidupan itu yang sempurna sekali. Jadi bagaimana cara kita mensyukurinya, ya nggak sih? 9 tahun tuh nggak waktu yang nggak sebentar juga. Oke, next. Hal paling indah yang mungkin ingin selalu terulang bersama pasangan. Yang kepingin kamu itu mengulang momen-momen itu lagi. Berlibur ya. Itulah momen-momen yang enak. Soalnya kamu nggak latihan. Enggak. Yang kedua sih Kulineran. Kuliner. Loh, ini tuh bahas masalah rumah tangga cuy. Itu enggak masalah toh. Kan ini hal yang diinginkan lagi kan.
Iya. hal yang diinginkan lagi kan. Tapi ini itu pertanyaan yang berhubungan dengan pasangan. Oh, tapi bisa juara terus aku dateng nih. Ya. Karena hampir semua juaramu aku dateng ya pas final ya. Ikut angkat piala, bro. Apalagi itu sih. pengen yang terulang. Ya, liburan sih. Liburan bebas untuk kuliner ya. Kalau udah mulai latihan kayak gini udah nggak bisa kuliner yang ngawur. Ya namanya hidup ya pengen nyobain makanan-makanan yang kepingin. Apalagi kemarin bener-bener ya. Tapi kalau liburan kelamaan juga nggak enak. Apalagi kemarin kita meskipun pandemi masih bisa berlibur ya kita ke Bali. Alhamdulillah. Bali ke Jogja. Benar-benar menikmati suasana Bali yang sepi emang. Biasanya kalau ke Bali kebentur latihan. Kebentur latihan terus rame kan di sana. Jadi tempat wisata itu. Ya tapi semoga semuanya normal kembali ya. Kita juga sedih ngelihat Bali jadi kayak gitu. Nggak enak juga sih kalau terlalu sepi kayak sekarang ya. Ayo dong ke Bali, moga-moga normal sekalian bisa liburan ke Bali tanpa harus takut, ya nggak? Semoga pandemi ini segera berakhir, amin. Amin. Mungkin itu doa seluruh manusia yang ada di bumi ini. Terus pertanyaan selanjutnya, kok gampang-gampang sih pertanyaan? Boy, ini tim kreatifnya ini kreatif sih. Ini kita jarang-jarang loh, ini serius, ini kita dibikinin sama tim kreatif kita bener-bener nggak tahu pertanyaannya, jawabannya juga random banget. Semoga kalian suka dengan. Waktu dulu punya nggak sih angan-angan atau bercita-cita saya harus begini atau begitu? Bukan, maksudnya istri saya harus begini atau begitu. Waktu dulu. Enggak sih, kamu tanya ke aku ya, ya benar, berarti waktu dulu punya nggak sih angan-angan atau cita-cita suami saya harus begini begitu? Enggak. Kenapa? Beneran enggak. Aku tuh nggak pernah. Yang pasti kalian tanya itu pasti, oh mbak kamu mesti cita-citanya punya suami pemain bola ya. Nah itu banyak banget dari 10 tahun yang lalu juga banyak banget yang tanya kayak gitu. Sebelum saya menikah sama Mas Dendi juga gitu. Punya nggak sih angan? Enggak, saya itu sama sekali dulu nggak ngerti bola, nggak suka bola, nggak ngerti dunia bola. Lah kok jodohnya pemain bola? Sama sekali enggak, karena lingkungan saya juga nggak ada hubungannya sama sepak bola ya saya. Nggak ada hubungannya dengan sepak bola, tapi mertuaku seneng bal, jadi nilai plusku gampang lah. Jadi gampang melebuni itu. Jadi aku dulu nggak suka sama sekali bola. Jadi aku gampang karena ya alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Tapi memang aku dulu nggak suka. Jadi meskipun papa tuh suka nonton bola, tapi waktu itu Mas Dendi masih muda. Jadi ki arek cilik kok ngelamar anakku. Bahasa Indonesia kok ini ada anak kecil mau ngelamar anakku. Padahal itu kita masih muda ya. Nah, di video sebelumnya tuh kan ada tuh foto waktu kita akad nikah ya sayangnya. Itu kelihatan banget mukanya Mas Dendi muda, sampai sekarang juga masih muda sih. Jadi aku dulu nggak suka nonton bola, yang tak lihat itu supporter ya. Mas Dendi gaya tuh ngasih tiket, nih aku mau main bola nih, kamu nonton ya, waktu masih PDKT. Terus yang tak lihat supporter. Terus pas selesai main diajak makan, kamu tadi ngeliat aku nggak main tuh gimana? Enggak. Karena aku nggak ngerti, karena aku ngelihatnya sama aja, mukanya kelihatan sama kan di lapangan, kayak sama aja jauh kan. Jadi yang aku lihat itu supporter Aremania yang rame, yang keren banget. Jadi ya oke. Ya itu sih gigi sih kalau Mas Dendi itu. Karena kenapa saya akhirnya memilih Mas Dendi, karena orangnya ya tadi bertanggung jawab dan gelibet, ya nggak? Jalanan soko gelibet. Apakah kamu merasa ada yang berubah dari Apakah kamu merasa ada yang berubah dari kamu atau suami setelah 9 tahun bersama? Ya, perubahan itu pasti ada seiring berjalannya usia dan seiring berjalannya keadaan. Kadang kan kita berubah, dan itu wajar. Yang penting kan kita udah tahu batas-batasnya. Kalau misalnya tentang perasaan ini sama, nggak mungkin dong perasaannya berubah terus berpindah, ya nggak mungkin. Karena kan ya namanya kita nikah kan harus
dunia akhirat lah ibaratnya. Gitu ya. Rasa itu kan nggak- katanya tiljana. Nice. Jadi kan kita harus Iki mbok ngerayu mbok apa ya? Itu nggak kalau misalnya dulu kangennya waktu masih pacaran ya kan kita mungkin ini kalau nah ini. berubah ada sih perubahan. Yang pertama emang kalau dulu pacaran sering telepon ya. Tapi kalau sekarang rumah tangga ya mau telepon gimana orang serumah. terus Tapi kalau kalau tur tur gimana? ya, kalau tur yang penting Tapi tetap komunikasi sih Mas Dendi pagi siang sore malam ya telepon. Semua ya kemana-mana ya telepon ya. meskipun cuma sebentar. Kalau dulu pacaran kan emang Iya, kalau aku jadi inget, jadi kalau Mas Dendi waktu pacaran nih, buat kalian tips juga nih, buat cowok-cowok yang lagi deketin apa pingin ngincer cewek, ya kan? Itu Mas Dendi dulu telepon aku dari enggak jangan. apa Ya, enggak. kan bucin, kamu dulu bucin banget. Enggak. Mas Dendi bucin serius, bucin banget serius. Enggak bisa, Mulai Mbak. dari jam 6 Enggak. sampai jam 9 malam. Ya. Gila kan? Jadi harus video call dari jam 6 habis maghrib tuh sampai jam 9 malam. Jadi tuh video call sambil tidur, aku udah tidur, video callnya nggak boleh mati. Wah, lebay dia. Enggak, emang Mas Dedi bucin asli. Oke, next. Aku saya. Oke, Mungkin ada harapan untuk kamu yang selama ini belum terucapkan. untuk Kamu kayak kamu untuk suamimu toh, yang mungkin ada selama ini belum harapan. terucapkan. Harapan. Kok harapan sih? Iya kan? Harapan untuk aku yang mungkin kamu belum pernah ucapkan apa? Maksudnya aku pengen kamu kayak gimana gitu kan? Kayaknya aku tuh tipe orang yang semuanya tuh langsung bicara. Aku tuh bukan orang yang tak pendem gitu, enggak sih sebenarnya. Jadi aku tuh sama Mas Dendi apapun aku komunikasikan, ya kan? Apapun yang tak rasakan aku langsung tak ucapkan. Jadi ya aku sih kepingin harapannya, ya sebenarnya sering tak ucapin juga. Aku pengen Mas Dendi lebih dewasa. Tapi sekarang memang perbandingan jauh sih, 9 tahun. Dari 9 tahun yang lalu Mas Dendi lebih dewasa, lebih sabar yang pasti, lebih dewasa. Kalau bertanggung jawab, alhamdulillah sampai sekarang bertanggung jawab. Ya semoga sampai kedepannya bertanggung jawab. Oke. Jika kamu dalam kondisi stres, lelah, atau banyak pikiran, apa yang dapat aku lakukan untuk membuatmu supaya merasa lebih santai? Kebiasaan saya kalau lagi stres, kalau apa gitu, kadang saya mintanya cuma jangan ganggu atau jangan banyak bicara, jangan cerewet. Terus kita cuma katakan ayo Nonton TV, nonton atau kalau TV, enggak cari movie, atau enggak kita cari kafe, cari cuma yang itu aja. seger-seger. Mas Dendi. enggak ya suruh apa Kalau suruh ini. masak sih kalau menurutku Mas Kadang Dendi ya. tuh. Ya itu sih kadang di rumah tapi alhamdulillah dia tahu karena sudah 9 tahun. Kadang dia tahu bojoku iki suasana ini gak begitu bagus, jadi dia paham. Dia harus ngapain itu tahu, jadi tanpa harus saya ngomong terus dia udah tahu karakter saya ya. Contohnya apa tuh? Ya contohnya kalau kita habis kalah ya, tandingan Stres ya, Pak? ya dia nggak banyak bicara, cuma ya yes, di rumah aja atau enggak ya ayo kita nonton movie di rumah, terus masak di rumah, makan di rumah, segalanya di rumah, kayak gitulah. Biasanya Mas Dendi suka request makanan-makanan yang dia suka sih. Ya, alhamdulillah apa yang tak masakin nih Mas Dendi senang. Jadi salah satu obat stres Mas Dendi adalah makan makananku, dan salah satu obat stres adalah masak. Jadi aku kalau di story Instagramku sering masak berarti aku lagi stres. Gitu. Tapi kalau aku jarang masak, jarang upload makanan, berarti aku agak gak stres. Oke. Apakah kamu bahagia dengan hubungan ini? Bahagia dong. Kamu? Duh, Saya lo kan nggak ini apa. pertanyaan buat kamu kan? Loh, Kan iya. itu pertanyaan buat saya. Itu kan. Jawabannya begitu doang ya? Iya. Bahagia. Next. Boleh dong diceritain dulu kenapa tertarik jatuh cinta sama aku. Yang pertama karena
kita sering apa namanya ngobrol apa ya namanya Sharing. yang pertama itu. Berarti aku nggak bodoh-bodoh banget ya. Karena sering ya tukar pendapat lah. Saya harus apa gini-gini, terus rata-rata hampir sama semuanya. Kayak kita suka makan apa, terus kita suka pergi kemana itu hampir sama. Jadi ya itu mungkin yang gampang untuk kita melangkah lebih dari pertama kita pacaran kan itu, karena kita Tapi kita hampir sama. kan kita seleranya beda tuh sebenarnya. Kalau selera beda, dia lebih kalau saya sih lebih suka yang old school gitu lah, yang lama-lama Vintage, gitu. apa ya? Gitu ya. Tempo-tempo dulu, yang barang-barang kuno gitu ya. Itu saya lebih suka. Tempat-tempat kuno. Kalau aku gak suka, soalnya takut ya. Takut. Cuma itu ya bedanya, yang membedakan kadang nggak Bonusnya sama ya kayaknya. Iya. Kalau belanja juga Sama. Ya nggak terlalu boros lah namanya. ya namanya kita menikmati hidup ya, kita kerja Nggak boros lah. Ya gitu-gitu aja. menghargai nah. hidup lah ya, menghargai hidup. Terus apa yang membuat kamu jatuh cinta lagi sama aku? Yang kedua ya alhamdulillah, alasan yang salah satu yang kuat itu ya alhamdulillah mertua saya juga enak. Itu sih. Maksudnya Enak dimakan. saya minta pendapat apapun masalahnya, apapun itu mertua saya itu paham, meskipun dia nggak begitu di dunia bola ya, dia mencampuri apa, nggak begitu tahu masalah bola, tapi setidaknya kalau saya minta pendapat itu dikasih clue, dikasih jawaban, jalan keluar lah. Apapun itu masalahnya, meskipun saya waktu masih pacaran dulu ya sering ya nggak ada sekat lah kita antara mertua sama saya. Alhamdulillah. Panjang umur ya, panjang umur, sehat semuanya. Ya. Terus apa lagi yang bikin jatuh cinta? Sudah sih. Nggak oleh kakek kok. Oke. Apakah kamu percaya suamimu? Percaya. Percaya. Suaranya cilik. Percaya bro. Mosok sih. Mosok. Percaya. Tapi Pertanyaan namanya yang paling angel pertanyaan ini tok lho. percaya. Tapi namanya istri ya, kan ada. Namanya sayang pasti wajar. Kalau nggak ada cemburu-cemburunya itu kayak Nggak sayang. Ya nggak. Salah satu ciri-ciri orang sayang itu ya apa? Cemburu. Percaya. Kalau kamu percaya nggak sama aku? Percaya. Iya, nggak kata Kenapa? aneh-aneh. Kamu pernah aneh-aneh? Wajar. Loh, ya kau nana. Enggak. Enggak mau dikira apa lo, kamu Nggak, sendiri gitu. aneh-aneh dalam Wajar arti itu apa? aneh-aneh itu dalam arti ya kadang saya beli barang yang Nah ya lebih baik minta maaf daripada minta izin. Yuk. saya beli barang dulu baru saya minta izin. Kalau saya minta izin dulu beli barang, itu angelis, mending tuh puasa baru kok minta izin, insya Allah 100% kayak di TV loh biasanya. Lah ya lebih baik minta maaf. Soalnya wis kadung barangnya wis teko. Berarti gak mungkin tak golekno, tak tol yo. Deskripsikan perasaanmu padaku dalam 3 kata. Ayo cepat. Penyayang, nggak aneh-aneh, selalu apa ya, kalau dikasih amanat itu pasti dijaga. Penyayang, gak aneh-aneh. Maksudnya apa tuh? Yang poin yang terakhir. Poin yang tuh. terakhir kayak katakan kamu harus A gitu ya, dia A gitu. Nurut. Maksudnya aku nurut. Ya kadang ada hal sih nggak nurut. kayak netizen itu maksudnya nurut enggak sih? Terus apa? Suka sharing? Bukan nurut sih, apa ya? Kalau dikasih amanat untuk yang tolong apa jenenge nanti sebelum latihan gini, nah, pasti saya pulang latihan itu pasti ada gitu loh. Terus tanpa harus saya minta, contohnya kayak Inisiatif. ya. Truth or dare, pilih jawaban jujur atau tantangan. Apa? True or dare, pilih jawaban. Pilih jawaban jujur atau tantangan.
Jawaban jujur. Jawaban jujur. Ayo kamu yang ngasih Aku yang pertanyaan ngasih tadi. pertanyaan. Jawab jujur, aku yang jawab jujur. Apa yang saya nggak tahu yang kamu sembunyikan dari saya? Oh, jujur loh, harus jujur. Bisa loh ini, ayo kamu. Apa yang aku, ada nggak hal yang aku sembunyikan dari kamu gitu kan, yang kamu Yang- nggak tahu selama ini? Ada. Apa? Hah? Ada. Aku tuh orangnya suka investasi. Ya nggak? Aku suka investasi. Investasinya tuh apa ya? Ya ada lah, hmm, nggak perlu disebutkan lah ngapain. Oke, ada. Jadi aku tuh orangnya suka investasi. Jadi aku menginvestasikan uang belanja yang Mas Dendi kasih buat aku. Kenapa aku nggak jujur ke Dendi? Ya sebenarnya kan itu hakku ya sebenarnya. Maksudnya bukan Mas Dendi ngasih uang ke aku, terserah aku dong sebenarnya mau ngapain ya. Tapi aku investasikan karena pikiranku ya kalau ada apa-apa ya semoga nggak ada apa-apa ya. Jadi kalau ada keadaan yang mendesak itu aku masih punya pegangan. Berarti Jujur soalnya loh aku ini. ngerti, jadi gampang menjawabnya. Tapi ya terus kenapa aku nggak jujur, karena Mas Dendi ini orangnya suka jaga teman jagain. Jadi Iya. kalau misalnya aku bilang pasti dia gak apa-apa kan bujuku masih punya ini kan gitu. Jadi aku nggak, kalau untuk hal investasi itu aku jarang jujur sama Mas Dendi. Tapi di saat dia butuh, udah tenang sayang, aku ada nih gitu. Dan sudah terbukti setahun ini, alhamdulillah ya sayang ya. Tuh. Mungkin ada yang nggak disuka yang ingin disampaikan di momen spesial ini. Ada hal yang nggak disuka tentang aku yang ingin kamu sampaikan. Mumpung lagi baik ya kan, mumpung dikasih pertanyaan dari tim kreatif, apa yang kamu pengen sampaikan? Yang nggak suka dari aku? Jangan suka marah-marah. Aku masa suka marah-marah ya bro? Katakan hal-hal yang emang bukan marah sih sebetulnya, apa ya, nggak cocok gitu loh. Menekan ego itu aja sih, menekan ego. Tapi egoku masih nggak sih dari, ada perubahan nggak dari Ya dulu? alhamdulillah banyak sih kalau perubahannya. Ya namanya dulu masih kita nikah juga masih muda kan, juga berseiring kita bertambahnya usia kan semakin kita ego kita kan semakin kita Iya, semakin dewasa, Semakin semakin sabar, dewasa. Terus hal-hal yang sepele yang dulu jadi masalah itu sekarang udah alhamdulillah enggak. Soalnya halah, jadi kita tuh tahu kalau kita itu mau ada berbuat sesuatu itu kita mikir, oh ini mesti, kalau aku ya, terus ini suami pasti nggak suka, jadi aku nggak mau melakukan ini. Daripada jadi masalah, jadi bertengkar buat apa? Jadi ya itu lebih menekan ego. Gitu, itu aja hal yang kamu nggak suka dari ya, aku. itu aja. Itu tadi beberapa pertanyaan yang dari tim kreatif yang udah kita jawab di konten kali ini. Itu jawaban yang jujur nggak sih? Jujur. Dari dalam hati. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Kontena Hotel yang udah menyediakan tempatnya buat kita bikin konten dan juga udah nyiapin dekorasi di kamar. Masih nuansa anniversary ya. Iya. Terus kita habis ini mau dinner, ya nggak sayang? Mau dinner yang udah disiapin sama chefnya di restoran Kontena Hotel. Terima kasih untuk Kontena Hotel dan Sokudo Kontena. Sokudo Kontena itu adalah restoran yang ada di Kontena Hotel buat kalian yang mau nongkrong-nongkrong atau mau ngicipin makanan-makanan yang enak. Mampir ke Sokudo Kontena Hotel ya. Jadi nggak perlu nginep juga bisa untuk makan di situ. Terima kasih untuk chefnya semuanya, dan buat kalian yang punya usaha atau hotel-hotel yang kepingin kerja sama-sama kita, bisa juga ya sayangnya. Caranya gimana? Email di bawah ini ya. Nanti kita bisa nge-review, kita bisa kerja sama bareng lah kita nanti. Oke, jangan lupa subscribe. Like, comment, dan share di media sosial milik kalian. Oke, sampai ketemu lagi. Kita di sini mau dinner ya. Makasih.